Pada tanggal 2 Maret 2020, virus corona dikonfirmasi telah masuk ke Indonesia. Hal tersebut diketahui saat Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI asal Depok, Jawa Barat yang positif terpapar COVID-19. 1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia belum ada tanda-tanda bahwa penularan virus bisa dikendalikan. Tingginya angka penularan COVID-19 di Indonesia dibuktikan dengan kasus COVID-19 yang menyentuh angka 1 juta kasus pada tanggal 26 Januari 2021. Data tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi keempat di Asia. Salah satu hal yang menjadi sorotan kala Indonesia dihantam pandemi COVID-19 adalah kapasitas rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 yang hampir penuh, terutama di Jakarta. Kapasitas yang tersisa hanya 13% untuk menampung pasien COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan lahan pemakaman khusus COVID-19 untuk wilayah DKI Jakarta menjadi semakin terbatas. Untuk mengendalikan tingginya angka COVID-19, pemerintah sempat memberlakukan pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota, termasuk di Jakarta yang menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Selain itu, pemerintah juga mengubah kebijakan PSBB menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga skala mikro. Selain PSBB dan PPKM mikro, upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mencegah COVID-19 adalah dengan mendatangkan vaksin COVID-19 Sinovac dengan memprioritaskan tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, serta tenaga penunjang pada tahap pertama. Adapun vaksin yang menyasar 181,5 juta masyarakat Indonesia ini ditargetkan selesai pada bulan Maret 2022. Meski demikian, sejumlah pengamat menyebut vaksin bukanlah solusi yang benar-benar efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Cara paling ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan 3T, testing, tracing, dan treatment, serta 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, pada tanggal 2 Maret tahun lalu, COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia. Hal itu diketahui saat Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warga negara Indonesia asal Depok, Jawa Barat. Hari ini tepat 1 tahun Indonesia didera COVID-19. Namun belum ada tanda-tanda kapan pandemi ini akan segera berakhir. Untuk membahas hal itu bersama kita saat ini sudah bergabung anggota Satgas COVID-19, Dr. Tri Yunis Miko. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang Bung Rudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Dan juga ada Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat siang. Oh ya, sudah siang sekarang. Ini memang kadang-kadang kalau terlalu semangat nyebutnya selamat pagi terus nih Pak. Tapi Pak Dokter Slamet Budiarto, kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 ini, tentu tenaga kesehatan, dokter, dan semua tenaga kesehatan adalah, kalau boleh kita menyebut ini sebagai sebuah perang, ini adalah pasukan terdepan yang betul-betul melawan COVID-19. Nah, sepanjang 1 tahun ini, bagaimana ID terutama mengevaluasi upaya yang sudah dilakukan oleh kita semua dalam melawan pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita sudah ratusan tenaga medis sudah meninggal dunia. Memang pada saat pertama kali COVID-19 itu muncul adalah di Wuhan itu di bulan Desember tahun 2019. Tetapi pada saat bulan Desember itu begitu banyak informasi dari TV dan negara-negara lain, terutama negara yang berhasil melakukan pengendalian COVID-19 kayak Taiwan, Singapura, dan lain-lain, di bulan Januari, Februari sudah siap
bahwa akan sampai ke negaranya. Salah satunya adalah dengan cara penyediaan APD yang lengkap. Nah, kemudian di bulan Maret sampai ke Indonesia kita gelagapan. Gelagapan tahu ya? Ya. Kita bingung karena APD juga terbatas. Akhirnya banyak tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Jadi tidak apa kalau kita melihat dari belakang itu memang kita kurang menyiapkan. Dan memang pada saat itu dari Wuhan juga informasinya yang kurang pasti dan kurang transparan. Bahkan WHO pun sendiri awalnya kan menyatakan bahwa COVID-19 ini tidak menular ke manusia, gitu kan. Tidak manusia dengan manusia, tidak. Kemudian dia revisi. Nah, kemudian pada saat itu juga tidak ada maksudnya lockdown total juga tidak ada. Tapi beberapa negara lain yang berhasil itu sudah melakukan itu. Tapi kita bicara yang belakang. Bahkan para pakar pun menyatakan muncul di TV kita nggak perlu pakai masker, yang masker hanya yang sakit, kan itu kan. Yang sehat nggak perlu pakai masker. Kita padahal semua orang sakit kan bisa bergejala dan bisa tidak. Ternyata yang menularkan itu yang tidak bergejala banyak sekali. Nah, dengan perjalanan waktu berjatuhanlah kita sekarang sudah sekitar 30-an ribu masyarakat meninggal, dokternya jumlahnya ratusan, perawat, bidan. Tapi walaupun dokter ini tetap kita punya semangat juang berdasarkan sumpah, kita tetap melayani masyarakat yang sebaik-baiknya. Dan melihat yang sekarang, Indonesia itu turun, tapi masih fluktuatif. Saya menyatakan kalau Indonesia turun kalau di bawah 5.000, tapi dari data saya belum ada, itu masih di atas 5.000 lah. Kalau hampir rata-rata masih 8.000-an. Sedangkan negara Amerika, Inggris, Eropa itu sudah turun drastis. Ada juga beberapa negara yang naik, contohnya Uni Emirat Arab, kemudian Turki sempat turun, ini naik lagi. Jadi Yunani juga sekarang naik juga. Jadi saya berpendapat bahwa pandemi ini kita jangan menyimpulkan dulu, wah sudah terkendali. Karena bisa saja puncak pertama terlalui, masih ada puncak yang kedua. Sehingga kita mengambil contoh negara-negara lain, ternyata mereka yang bisa mengendalikan yaitu dengan protokol kesehatan. Walaupun, nah budaya Indonesia itu kan budaya ewoh pekewuh nih. Kalau ada adik, kakak, orang tua datang, tidak mau menegur pakai masker. Akhirnya terjadilah kluster-kluster keluarga, tular-menular. Nah, saya kira ini momen kita pas turun, walaupun masih landai ya, tidak turun sekali, ya kebiasaan 5M harus betul-betul dijaga. Vaksin bagaimana? Vaksin kita belum tentu. Gitu. Oke, Pak Dokter, sebelum ke vaksin, tadi kan Anda mengatakan bahwa kita belum saatnya untuk mengatakan bahwa pandemi ini sudah terkendali. Salah satu penyebabnya tadi yang disampaikan soal ewuh pakai masker itu rasanya dianggap dalam tanda kutip mungkin kurang sopan gitu ketika berbicara dengan saudara atau yang lebih tua gitu ya. Nah, itu budaya Indonesia. Nah, permasalahan kita sebetulnya kenapa sampai Pak Dokter mengatakan belum saatnya kita mengatakan bahwa pandemi ini belum terkendali apa? Apakah satu memang tingkat disiplin masyarakat kita yang masih jauh dari membanggakan gitu untuk 3M, atau juga kalau saya lihat juga ini kan soal 3T yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah juga ini masih jauh dari harapan, masih di bawah standar. Atau apa sebetulnya menurut Anda, Pak Dokter? Ya kita bandingkan dengan negara lain. Faktornya itu kan banyak. Orang terinfeksi itu kan ada 3 faktor. 1 faktor kita, manusianya. 2 faktor virus, 3 faktor lingkungan. Itu kan ya. Nah, kalau kita melihat beberapa negara, itu mereka yang sukses itu justru mereka yang protokol kesehatannya sangat ketat. Contoh Taiwan, Singapura, Australia,
New Zealand, dan lain-lain. Yang teledor kayak Indonesia, Amerika, Inggris, Eropa, itu jeblok semua. Nah, sekarang di negara-negara Eropa sudah turun. Tapi ada beberapa negara yang justru naik, contohnya itu tadi Yunani, Uni Emirat Arab juga naik, gitu loh ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita belum atau jangan tergesa-gesa menyatakan itu terkendali. Mungkin saja itu karena lingkungan yang menyebabkan itu turun, terus nanti bisa naik lagi. Jadi itu berdasarkan perkembangan di negara-negara lain. Oke, atau testingnya mungkin juga sedikit ya Pak Dokter ya. Saya ke Pak Miko. Ya bisa saja. Pak Miko. Bisa kalau. Ya Pak Miko, ini menurut Anda apakah kita sudah on the track dalam upaya pengendalian pandemi ini, Pak Miko? Jadi kalau kita melihat upaya penanggulangannya, jadi pertama kali Satgas COVID itu di bawah BNPB begitu. Bulan Juni dirubah menjadi di bawah Komite Penanggulangan COVID dan Komite Pemulihan Ekonomi begitu, satu komite di bulan Juni 2020 ya. Sejak itu kemudian PSBB itu berubah settingnya karena PSBB itu berubah settingnya karena dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi. Jadi negara kita kalau lihat jumlah tesnya itu meningkat dari ratusan, labnya juga meningkat dari 1, 9, 13 atau 16, kemudian puluhan, kemudian sekarang ratusan. Ratusan laboratorium yang bisa memeriksa PCR. Bahkan kemampuan tesnya sekarang sudah meningkat dan menjadi target Presiden pada waktu tahun 2020 adalah 30.000. Jadi sekarang sudah terlampaui jumlah tes maka yang kita mampu adalah 70.000 sekarang ini. Nah kemudian isolasi juga diperbaiki, tadinya hanya mandiri, kemudian isolasi diambil alih oleh pemerintah. Kalau Sumatera Barat sudah sejak Maret 2020 mereka melakukan isolasi oleh pemerintah. Jadi hanya Sumatera Barat. Kemudian isolasi dengan pemerintah di provinsi lainnya itu dilakukan bulan Juli atau Agustus gitu. Bertahap begitu, tidak semua provinsi begitu. Tapi semuanya yakin pemerintahnya mengambil alih isolasi oleh pemerintah. Mulai ada kalau bulan Juli dan bulan bulan Agustus tahun 2020. Kemudian karantina diperbaiki, tapi kemudian menurut saya belum diurus dengan baik oleh pemerintah. Kemudian kontak tracing, kemampuan kontak tracing kita 20 sampai 30 itu bulan April 2020. Sekarang menurun karena musim hujan, jadi banyak yang menurun begitu. Jadi karena musim hujan jadi banyak orang yang tidak bisa melakukan kontak tracing, kemudian hanya pakai handphone begitu, dan itu sekarang kontak tracingnya 4-10 karena ada gangguan. Tapi kita pemerintah sudah mengupayakan bantuan kontak tracing dengan melatih tenaga-tenaga sukarelawan yang kemudian dananya kita adakan dari Komite Penanggulangan COVID dan Satgas penanggulangan pemulihan ekonomi begitu. Nah, kemudian pelayanan kesehatan. Ya, Pak Miko, ini memang kalau saya melihat keseriusan pemerintah itu luar biasa dalam upaya untuk mengendalikan pandemi. Tapi ada sedikit perbedaan antara keseriusan dan ketepatan kebijakan yang diambil. Nah, saya pengen bahas ini di segmen berikut nanti, Pak Miko. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda.